warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kami kemarin jatuh. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi pada pertemuan sebelumnya kami tuh habis berkunjung di ruang seni yang ada di sekolah kami SMA Taruna Nala. Bener. Nah di sana itu kami melihat banyak sekali karya-karya itu bagus-bagus dari alumni-alumni Nala, dari senior-senior kita gitu. Nah, terus kita sekarang mau ngapain? Di podcast ini kita mau bahas apa sih? Jadi kalau kemarin tuh aku tertarik sama satu lukisan dari bahan kain itu dari mentor, tapi aku kurang tahu ya itu alumni SN berapa, tapi ada nama-namanya juga gitu. Iya. Kalau dari kamu? Kalau aku juga ada lihat itu karya seni bagus, terus itu juga menarik dan menggunakan bahan yang bagus ya. Gimana kalau kita bahas dalam podcast ini, kita bahas apa aja struktur terus makna dalam sebuah lukisan yang kita lihat itu nggak sih? Ya. Mungkin dari aku dulu ya, Step, Iya. ya. Kalau misalnya kemarin tuh aku foto, terus ini ada gambarnya. Jadi ini tuh bentuknya dia tuh panjang, itu ukurannya tuh sekitar kemana aku catat itu sekitar 40 kali 160 cm. Jadi kayak gede gitulah. Terus buat senimannya dari mentor alumninya itu dari mentor Amri, mentor Diki, mentor Cesa, mentor Satria sama mentor Galuh. Jadi itu kayak mereka kayaknya kerja kelompok gitu, Step. Nah, yang dimana untuk judul dari lukisan sendiri itu nggak ada. Cuman aku bisa menyimpulkan kalau di sini waktu aku melihat pertama itu ini tuh membahas tentang Wonderful Indonesia karena juga terlihat di sini tuh ada logonya Wonderful Indonesia gitu. Terus buat tanggal pembuatannya itu pada tahun 2018 gitu dengan bahan kain. Kalau dari kamu nih punya siapa, Step? Nah, kalau aku ini karya seni dari mentor Naila Najwa. Terus ukuran dalam lukisan ini adalah 30 kali 30 cm. Untuk tahun dibuat ini pada 2024. Nah, yang paling menarik dari lukisan ini adalah bahan yang dipakai yaitu kain percah. Nih, kain percah. Jadi ini timbul gitu ya? Iya, ditimbul gitu. Lalu ada kayu sebagai media tempelnya, lalu koran bekas. Gitu. Berarti ini kalau misalnya kita pegang langsung itu kayak ada tekstur. Ada teksturnya, iya, ada teksturnya. Kalau misalnya di lukisanku ini karena dia dari cat itu ada tekstur kayak kasar-kasar Iya, gitu. Jadi kayak ada juga timbulnya gitu. Oke. Terus kalau misalnya pertama kali aku ngelihat lukisan ini tuh aku langsung bisa nangkep kalau di sini tuh tujuan dari lukisannya itu menyampaikan tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Karena selain dari Wonderful Indonesia-nya juga di sini tuh ada terlihat kayak ada beberapa orang yang pakai baju adatnya khas Indonesia, sama yang paling aku kayak langsung sadar itu siluet bangunannya di belakangnya tuh ada siluet dari bangunan-bangunan 6 agama yang ada di Indonesia. Jadi kayak di sini ada masjid, ada pura gitu. Terus juga yang unik di bagian atasnya juga di bagian awannya itu ada beberapa transportasi. Contohnya di sini ada pesawat, terus ada bis, ada motor. Jadi kayak menggambarkan tentang kayak konektivitas dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, kalau dari lukisan yang aku lihat sendiri tuh, yang aku rasain pertama tuh ada rasa elegan, terus nostalgia, terus ada harmoni. Ini kan kayak vibes-nya tuh kayak lukisan-lukisan lama gitu, ya, kan, kayak vintage gitu. Terus ini ada perempuan yang di sini kayak elegan banget ya. Lalu makna yang bisa aku ambil dari lukisan tersebut tuh seperti wanita itu sebagai pusat narasi, terus figur wanita ini menjadi fokus karya dalam melambangkan peran wanita sebagai pusat kehidupan, kecantikan, lalu kekuatan. Lalu kehadirannya ini memberikan kesan bahwa perempuan inti dari cerita yang disampaikan. Lalu pesan yang disampaikan dalam lukisan ini adalah wanita memiliki peran yang kuat dan berpengaruh dalam narasi kehidupan. Terus konteks dari lukisan ini lebih ke politik sih, karena di background yang belakang ini lebih kayak menggambarkan kayak ada koran-koran, kan koran-koran itu lebih berpengaruh kayak politik-politik gitu ya. Jadi politik-politik dari tahun ke tahun, terus tanpanya ada wanita ini nih gak bisa gitu loh. Tuh. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri ini tuh warna yang dipakai tuh cukup sederhana, kayak langitnya juga gradasi yang kayak simple. Terus kayak jadi kalau misalnya semua orang itu dari semua kalangan usia tuh melihat ini tuh bisa langsung paham kayak ini tentang kekayaan budaya Indonesia gitu. Jadi pesan yang aku dapetin tuh kayak pesan positif dari lukisannya tuh dapet banget gitu. Jadi kayak tentang keindahan kekayaan yang ada budaya di Indonesia. Terus juga dari teknik dan juga medianya di sini kelihatan banget kalau misalnya di sini tuh pakai cat air atau cat minyak dengan yang kayak spontan gitu. Kayak jadi aku nangkepnya tuh mentor-mentornya dulu itu kayak membuat ini secara spontan dan kayak
kayak kerjasama yang bagus gitu, sampai jadi menghasilkan karya yang bagus kayak gini gitu. Terus juga elemen-elemen yang dipakai itu kayak simple tapi mengandung makna di setiap elemennya gitu. Nah, kalau lukisanku ini lebih dominan seperti warna coklat, hitam, abu-abu atau seperti warna-warna lama gitu loh. Yang jadi kelihatannya tuh Kayak kayak kalem lukisan gitu ya? lama, kalem. Terus yang komposisi yang digunakan tuh cenderung diagonal seperti kain yang membentang dari kiri terus ke kanan terus Itu ke kayak atas. kain perca gitu ya, Step? Iya. Nah, yang hal yang menarik dari lukisan ini apa ya? Dia tuh si pelukis ini menggunakan barang-barang di sekitar dia. Oh, jadi kayak dia sekalian recycle gitu ya? Iya, memanfaatkan barang-barang bekas. Contoh ini kan perca. Kain yang digunakan itu dijadiin satu, menghasilkan kayak seperti Kayak- gaun-gaun. kayak- ya, kayak gaun Jadi gaun gitu. kan hasilnya. Terus lalu koran-koran ini. Koran-koran ditempelkan ini kan kesannya jadi kayak masa-masa politik. Terus juga menggambarkan kayak ya serius gitu, serius Tau nggak gitu. kenapa kok aku ngambil lukisan ini, karena kayak misalnya di rumah gitu dipasang lukisan kayak gini tuh pasti cocok kan. Apalagi terus juga aku ngeliat karyamu juga, kalau misalnya dipajang kayak di kamar Iya, gitu kayak pasti bagus. estetik Iya, gitu iya. ya. Nah, pokoknya yang hal aku suka dari karya ini itu gak semua orang itu bisa kepikiran pakai kain pecah. Pasti orang mikir kayak, oh lukisan itu tuh pasti harus pakai cat, Iya, harus pakai kain ini. baru Lah gitu. iya. Nah ini cuma pakai sampah aja bisa menghasilkan karya yang bagus. Sebenarnya juga di dalam ruang seni itu masih banyak banget kan Nah. kayak lukisan-lukisan yang kayak mengandung makna bagus. Cuman dari penglihatanku yang paling bagus tuh ini, dan juga aku lihat karyamu juga ternyata masih banyak yang bagus lainnya. Iya. Jadi itu dia tentang lukisanku yang lukisan dari mentor yang aku ambil, yang aku foto terus aku langsung apresiasi seninya, terus dan juga Stepan yang ada karya dari mentor Naila Najwa. Jadi itu dia. Tunggu, kira-kira judul dari lukisanmu ini apa? Kalau aku judulnya ini adalah Wanita Antar Waktu. Kalau kamu? Oh, kalau misalnya di aku tuh di belakangnya atau di sekitar lukisannya itu nggak ada judulnya, cuman dari aku sendiri bisa menyimpulkan kalau judulnya itu Wonderful Indonesia gitu, karena juga tulisan yang ada di lukisan itu hanya tulisan Wonderful Indonesia. Oke. Ya, kira-kira teman-teman tertarik nggak sama lukisan yang kita tampilkan pada podcast kali ini? Ya, semoga karya-karya ini bisa memotivasi kalian dan juga itu ya, karya itu nggak harus melalui cat, lukisan itu nggak harus dari cat. Kayak barang-barang bekas, jadi barang-barang kayak bekas. seni itu luas lah, bebas. Luas, bebas. Ya. Gitu. Sekian Dan dari podcast kami, jangan lupa ditonton, jangan lupa diapresiasi. Assalamualaikum. Warahmatullahi